Halo teman-teman, kembali lagi ke video pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar atau mempelajari mengenai persamaan diferensial eksak atau PD eksak. Nanti untuk seterusnya akan kita singkat dengan PD persamaan diferensial. Jadi, pertama-tama teman-teman harus mengetahui dulu bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1 itu adalah M di fungsi X, Y, dx ditambah N fungsi X, Y, dy sama dengan 0. Kita sebut saja ini adalah persamaan 1. Persamaan ini disebut PD eksak apabila terdapat fungsi f, fungsi x, dan y. Sehingga df fungsi x, y itu adalah persamaan 1. Dari persamaan 1 kita akan memperoleh df fungsi x, y itu sama dengan m fungsi x, y, dx ditambah n fungsi x. Jadi dari persamaan 1 teman-teman akan memperoleh df fungsi x, y itu sama dengan m fungsi x, y, dx ditambah n fungsi x, y, dy. Selanjutnya dari persamaan 1 dapat teman-teman lihat df fungsi x, y itu tidak lain adalah sama dengan 0. Nah, jika persamaan ini diintegralkan atau diintegrasikan, maka kita akan memperoleh integral dari f fungsi x, y itu adalah c. Selanjutnya, dari hubungan persamaan 1 dan persamaan 2 dan dari diferensial total dapat kita lihat bahwa du f per du x itu sama dengan m fungsi x, y. M fungsi x, y teman-teman bisa lihat dari persamaan di atas, persamaan 1, dan df per dy itu sama dengan n fungsi x, y. Jadi ini df per dy. Nah, kita sebut saja persamaan ini adalah persamaan 3. Nah, persamaan 3, sedangkan persamaan yang tadi di atas itu adalah persamaan 2. Nah, sekarang bila m fungsi x, y dan m fungsi x, y ini mempunyai turunan parsial yang kontinu di bidang x, y, maka persamaan 3 diperoleh du m per du y itu sama dengan du kuadrat f per du y du x, dan du n per du y itu sama dengan du kuadrat f per du x du y. Nah, kita sebut saja ini adalah persamaan 4. Selanjutnya, bila f mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu, maka diperoleh du m per du y sama dengan du n per du x. Nah, kita sebut ini persamaan 5. Syarat 5 merupakan syarat yang perlu agar PD
persamaan 1 itu disebut sebagai PD eksak. Jadi persamaan 5 ini merupakan syarat suatu persamaan diferensial itu dikatakan sebagai PD eksak. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Jadi contohnya itu adalah tinjau persamaan diferensial X tambah 2 per Y dy ditambah dengan Y dx sama dengan 0. Kita sebut saja ini persamaan 6. Nah, dari persamaan 6 ini kita peroleh atau kita punya M-nya itu sama dengan Y dan N-nya itu sama dengan X ditambah 2 per Y. Sehingga do M per do Y itu nilainya 1 dan do N per do X ini nilainya 1. Jadi dapat kita lihat di sini do M per do Y itu sama dengan do N per do X. Sehingga dari syarat 5 tadi atau dari persamaan 5 tadi, maka persamaan 6 ini termasuk dalam persamaan diferensial eksak. Selanjutnya, untuk mencari solusi dari persamaan 6 tadi, maka kita harus memperoleh atau kita harus mencari fungsi dari f fungsi x, y sama dengan c. Sehingga dari hubungan 3 atau dari persamaan 3 berlaku, dari persamaan 3 sebelumnya teman-teman bisa lihat berlaku do f per do x itu sama dengan M dan do f per do y itu sama dengan N. Nah, dari hubungan do f per do x sama dengan M, di mana M itu adalah dari persamaan 6 ini kita punya M sama dengan Y. Sehingga kalau kita diintegralkan terhadap X, ingat integral dari fungsi XY, kita beroleh fungsi XY itu sama dengan XY ditambah G fungsi Y. Ini persamaan 7. Di mana G fungsi Y ini merupakan konstanta pengintegralan terhadap X. Karena D per dx dari G fungsi Y itu sama dengan 0, sehingga dan f fungsi xy itu merupakan fungsi dua variabel, yaitu variabel x dan y. Sehingga dari hubungan do f per do y sama dengan n, dari hubungan do f per do y sama dengan n, ini teman-teman bisa lihat pada persamaan 3. Dan dari persamaan 7, nah persamaan 7 ini kita turunkan terhadap y, maka kita akan peroleh do f per do y itu sama dengan x ditambah g aksen fungsi y. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, g aksen fungsi y. Kita punya do f per do y itu sama dengan n, di mana n dari persamaan 6 itu adalah x ditambah 2y
Nah, sekarang kedua persamaan ini kalau kita bandingkan, maka dapat kita lihat bahwa G aksen fungsi Y-nya itu tidak lain adalah 2 per Y. Sehingga G fungsi Y itu sama dengan integral dari G aksen fungsi Y itu integral dari 2 per Y dy, maka kita akan memperoleh 2 ln Y. Jadi G fungsi Y itu adalah 2 ln Y. Sehingga solusi umum dari persamaan diferensial 6 tadi adalah, teman-teman lihat dari persamaan 7, f fungsi xy sama dengan xy ditambah g fungsi y, di mana g fungsi y itu adalah 2 ln y, sehingga kita punya di sini sama dengan xy ditambah 2 ln y sama dengan c. Jadi solusi dari persamaan 6 adalah ini. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang persamaan diferensial eksak. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya.